Paling tanggal 19 anu Wara. Ada bendera Agustus. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ila abai wa ummati wa dzurriyyati wa ikhwani min nabiyina mursalin wa ali kullin wa sahbi kullin ajma'in wa tabi'ina wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Khususan la mu'allif hadal kitab usarrahi hadal kitab wa syaihi wa syaihi wa syaihina wa syaihi wa abaina wa abai ummatina. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna ilman nafi'ah wa mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa ulumikum fid dharaini amin ila anqala. Babu takthiril aidi alat ta'am. Bab ke-110. Babu takthiril aidi, utawi iki kubab nerangaken kesunahane ngakehaken pira-pira tangan alat ta'ami ing atase panganan. Bab ini menjelaskan sunnah atau keutamaan untuk memperbanyak tangan dalam makanan. Artinya kalau makanan, jadi kalau bisa jangan sendiri gitu. Jadi 2 orang, 3 orang di satu makanan, satu nampan 5 orang, nggak sendiri. Jadi, sunnah untuk memperbanyak orang makan bareng. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala dawu sapa Abi Hurairah, qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'amul itsnaini, utawi panganane wong loro, iku kafi salasati, nyukupi wong telu, wa ta'amus salasati, lan utawi panganan wong telu, iku kafil arbaati, nyukupi wong papat. Muttafaqun alaih. Dalam hadis ini Rasulullah SAW dawuh bahasanya makanan cukup untuk 2 orang. Kalau dimakan 3 orang bareng akan nyukupin orang-orang tersebut. Kalau makanan 3 orang akan menyukupi untuk 4 orang. Dalam hadis ini dawuhnya para ulama, maksudnya Rasulullah SAW mendorong atau menganjurkan untuk saling melakukan perbaikan, saling melakukan kebaikan dan merasa cukup dengan makanan yang ada. Dalam hitungannya dawuh ulama tidak harus seperti yang didawuhkan Rasulullah SAW. Jadi makanan, kalau sampai hanya makanan untuk orang 2, jadi cuma ngambil 1 orang, enggak. Orang 3, cukup orang 3, cuma ngambil 1 orang, dipaskan 4, enggak. Artinya tidak harus seperti itu. Artinya semakin banyak orang yang makan di makanan tersebut, semakin banyak barokahnya.
Wa annal bar kata ulama wa annal jam'a kullama kathura zadat barokah. Semakin banyak kumpulannya akan semakin banyak barokah di makanan itu. Tidak harus ini ada orang lima orang nih. Makanan cukup 2 orang, punya sampean dan teman sampean. Sampean hanya ngambil 1, enggak harus. Dawuhnya Rasulullah. Tidak hitungan itu, bukan. Itu hanya contoh saja, misal. Sampean bawa saja semua 5 orang tersebut untuk makan bareng. Walaupun makanan cukup untuk 2 orang. Wa an Jabir radhiyallahu anhu lan saking Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu. Qala dawuh sapa Sayyidina Jabir sami tungrungu sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu hale dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'amul wahidi utawi panganane wong siji iku yakfi nyukupi apa ta'am al isnaini ing wong loro wa ta'amul isnaini lan panganan wong loro iku yakfi nyukupi apa ta'amul isnain al arba'ah ing wong papat wa ta'amul arba'ati lan utawi panganan wong papat iku yakfi nyukupi apa ta'amul arba'ah asamaniyata ing wong 8. Hadis yang kedua ini menjadi dalil apa yang didahulukan ulama tadi. Jadi hitungan tadi tidak harus menjadi patokan. Jadi kalau 2 nanti nambahnya 1, kalau 3 nambahnya 1, enggak. Dibuktikan ini bahwasanya Rasulullah makanan 1 cukup 2. Makanan 2 orang cukup 4. Makanan 4 orang cukup 8. Maksudul aqdam di sini sebenarnya dawuhnya ulama adalah supaya tidak bercerai-berai. Jadi kalau makan itu, kalau seandainya punya 2 piring makanan, sampai 1 piring 1, gabungkan saja biar makan bareng, lebih barokah. Kemudian kalau seandainya ada temennya, ajak saja. Tadi yang disebutkan ulama, innamal jam'a kullama kathura zadat barokah. Kullama kathura al jam'u, setiap banyak ya, setiap tambah banyak orang maka zadat barokah, tambah banyak barokahnya. Jangan suka makan sendiri. Ya nggak apa-apa ya apa. Kalau di Yaman dulu saya memang tidak ada piringan per 1 orang, tidak ada. Bahkan acara besar, bahkan para ulama itu, kiai-kiai kumpul, habaib kumpul semua. Jadi makanya tetap lampanan, hamsah, 55, hamsah, terus kumpul. Keng mon semeler, tak lema, 4, lah kurang ya. Jadi dari hadis ini bahwasannya menjadi dalil bahwasannya sunnah untuk berkumpul untuk satu makanan dan hindari untuk makan sendiri. Sebenarnya kalau di sini kalau acara biasakan aja nampakan. Hah? Gimana? Tidak seperti itu maksudnya. Oh iya, maksudnya tidak seperti itu. Bukan maksudnya dengan hadis ini ya kalau makanan 1 untuk 2 orang, bukan itu. Ini kan gini. Kalau ada makanan 1, ya bisa cukup untuk 2 orang. Ya boleh.
Enggak harus lah masakan kurangi we. Berarti jatana mun reng 10 atana kebereng 5. Tokar mah. Coba aja lapar kok si alakur ya. Hah? Enggak, bisnya enggak gitu. Ya juga enggak berlebihan juga ya. Dulu saya tuh ada rekor dulu itu anak pondok nih. Rekor makan 1 kilo 4 orang. Anak Madura. Di nasi 1 kilo dibuat berempat. Habis tuh. Bahkan ada lagi 3 orang. Iki yo opo tenge. Sampai dan nak kanan. Nasi sampai kedak lupa. Enggak boleh. Haram. Babu adabis syurbi utawi iki kubab nerangaken adabe ngombe wa istihbabut tanaffusi lan kesunahane ngalap napas ya. Ambekan. Sunahane ambekan salatan kelawan kaping 3. Kharijal ina'i ing dalem jabone wadah. Wa karahatut tanaffus lan makruhe nafas ya. Ambekan fil ina'i ing dalem wadah. Wa istihbabu idzaratil ina lan kesunnahane muteraken wadah. Alal aiman ing atase arah tengen. Fa aiman nuli tengen. Ba'dal mubtadi'i ing dalem sause wong kang ngawiti. Ba'dal mubtadi'i ing dalem sause wong ngawiti. Di bab ini menjelaskan adab minum, kemudian sunnah untuk mengambil napas. Jadi gini, minum tuh 3 kali. Nanti dijelaskan bahasanya pertama bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Minum alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah. 3 kali. Hukumnya sunnah. Mengambil napas. Cuma di luar wadah. Bukan sampai napasnya sampai deketkan ke apa namanya? Gelas. Mon meroan keluar meron dia. Nah itu yang di kenapa harus di luar? Karena takut ada kotoran yang masuk. Kemudian makruh untuk tanafus fil ina. Makruh untuk bernapas di dalam wadah air. Sunnah untuk memutarkan minuman, wadah makanan atau minuman ke sebelah kanan. Ini kalau wadah minum ini 1. Kemudian minumnya yang minum banyak, minum ke kanan. Walaupun yang kiri itu punya kedudukan yang lebih tinggi dari yang kanan. Kalau seandainya sampean songkan, nggak enak, izin saja. Ini bagi izin ke yang punya hak. Haknya itu harusnya ke kanan puternya. An Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW sunna Rasulullah SAW iku kana ana sapa Rasulullah SAW iku yatanafasu ambekan sapa Rasul fis sarabi ing dalem ombean salasan kelawan kaping 3 muttafaqun alaih yakni ngarepaken sapa Rasul yatanafasu ambekan sapa Rasul kharijal ina'i ing dalem jabone wadah banyu. Yang dimaksud di hadis ini nafasnya di luar wadah, walaupun secara dohir
dari hadis bahwasanya Rasulullah itu nafasnya di dalam. Coba dari hadis gitu. Kana yatanafasu fish sarop. Sarop itu minumannya. Sarop itu minuman namanya, besarnya minum. Nah, kalau secara dari hadis Rasulullah tuh ngambil nafasnya, anginnya itu masuk ke wadah. Tapi ditafsiri disarain yatanafasu kharijal ina. Untuk apa guys? Membedakan nanti ada hadis larangan untuk tanafus fil ina. Ada habis ini. Wan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, saking Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala dawu sapa Abdullah bin Abbas, qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasrabu, aja ngombe sapa sira kabeh wahidan kelawan kaping pisan. Kasur bil ba'iri kaya ngombene unta. Hadis ini melarang Rasulullah SAW minum dengan sekali tegukan, bukan sekali tegukan ya, tanpa ada jeda. Kayak kita pada umumnya, nggak boleh. Harusnya kata Rasulullah, bahkan Rasulullah mengibaratkan seperti minumnya unta. Lek ngono koyo unta ngombene. Walakin isyrabu, lan tetapi ne ngombeo sapa sira kabeh masna kelawan loro-loro, wasulasa lan telu-telu. 2 kali ambilan napas atau 3 kali ambilan napas. Wasammu lan maca bismillah sapa sira kabeh. Wasammu lan maca bismillah sapa sira kabeh idza antum ing dalem nalikane sira kabeh. Syaribtum ngombe sapa sira kabeh. Wahmadulan maca muji sapa sira kabeh. Wahmadulan muji sapa sira kabeh idza antum ing dalem nalikane utawi sira ing dalem nalikane sira kabeh. Rafa'tum ngangkat sapa sira kabeh. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Dalam hadis ini Rasulullah SAW melarang sampean minum sekali minum tanpa ada jeda bernapas. Rasulullah dawuh memerintahkan untuk ngambil napas 2 kali atau 3 kali. Dan setiap sampean minum awali dengan bismillah. Kalau selesai ngangkat wadah, kemudian diakhiri dengan alhamdulillah. 3 alhamdulillah. Lah apa hukumnya? Ini kita belajar sedikit, belajar usul. Apa hukumnya minum tanpa ngambil napas? La tasrabu wahidan kasur bil ba'ir. Kalau kita kembali ke hukum usul, itu an-nahyu yadullu ala tahrim. Larangan dari Rasul itu menunjukkan keharaman sesuatu. Illa idza kana hunaka qarinah. Kecuali ada qarinah yang membengkokkan atau mengubah hukum tahrim tersebut. Dalam hadis ini para ulama menyebutkan minum 1 kali tanpa ada ngambil nafas hukumnya boleh. Padahal ono larangan. Ini pentingnya belajar usul. Kadang saudara-saudara kita yang gak begitu belajar usul senangnya langsung ngambil hadis tanpa baca daunnya ulama. Ini moro-moro ngaramkan, moro-moro gak bener. Kenapa? Karena memang ada satu riwayat daun ulama Rasulullah minum sekali minuman tanpa ngambil napas. Hukum itu menunjukkan jawazu syurbi wahidan. Boleh untuk minum sekali, minum tanpa ngambil nafas. Larangan ini dari mana muncul? Maka larangan ini gimana? Maka ini menunjukkan afdoliyah syurb masna wa thulatha. Menunjukkan
keafdolan atau keutamaan minum 2 kali ambilan nafas atau 3 kali ambilan nafas. Larangan tersebut tidak menunjukkan larangan, cuma menunjukkan bahwasannya yang bagus tuh gini. Ada juga yang menyebutkan bahwasannya minum sekali minuman, ulama ya bilang minum sekali minuman itu tanpa mengambil nafas hukumnya makruh. Loh, Rasulullah kok melakukan itu? Melakukan minum sekali minuman tanpa ada jeda. Kata ulama itu supaya menunjukkan bahwasannya larangan yang dulu Rasulullah sebutkan itu bukan untuk keharaman, tapi kemakruhan. Dua pendapat. Makanya ojo apa guys? Ojo gaya-gaya yang hadis itu menghadis ngucul hadis juga gaya-gaya. Ngucul Quran itu jangan gaya-gaya. Karena banyak pertimbangan ulama kalau ngambil hukum. Dan ulama di luar kita kan lapo belajar fikih. Kan hadis sih kan open. Kan kalau kita belajar fikih itu Safina, Sulam Taufik, ono hadis sih kira-kira. Ora ono Qur'ane, ora ono. Itu adalah hasil istihad dari ulama, hasil dari penelitian beliau tentang hukum Islam diambil dari Quran dan hadis. Nah, kita cukup itu, taklid itu. Tak harus ngambil sendiri. Yolek ngambil sendiri Quran hadis yo mondo 1 tahun. Belajar. Wan Abi Qatadah radhiyallahu anhu, saking Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam iku naha ngelarang sapa nabi ayyutanafasa ing yen to den ambeki apa fil ina'i ing dalem wadah, muttafaqun alaih. Rasulullah melarang untuk bernapas ke wadah air. Loh, hadis ini yang menerangkan hadis yang pertama. Tadi yang saya bilang ya. Jadi Rasulullah di hadis itu bilang bahwasanya Rasulullah bernafas di minuman 3 kali. Kata-kata dohir di minuman itu ditafsiri atau diterangkan oleh hadis yang sini. Larangan Rasulullah untuk minum di wadah air. Maka hadis yang pertama tadi diarahkan atau ditakwil dengan khorijal ina sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi, yakni yatanafasu khorijal ina, mengambil nafas di luar. Nah, jadi perintah Rasul untuk bernafas itu khusus pada ngambil nafas di luar wadah air, dan larangan Rasul untuk bernafas di wadah itu larangan untuk bernafas langsung ke wadahnya. Yakni ngarepaken sapa Rasulullah SAW yutanafasu dan ambeki apa fi nafsil ina'i ing dalem kahanane wadah. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW setune Rasulullah SAW utia dan tekani sapa Rasul bila banin kelawan susu kot shiba kang temen wis den campur apa laban bimain kelawan banyu. Jadi Rasulullah SAW suatu ketika dikasih susu yang sudah dicampur air. Ulama menafsiri hadis ini kemungkinan itu dicampur air supaya cukup ke semua jamaah yang ada di situ. Dari tambah aing. Aduh, mau kalau segini mbak aing bomnya. Itu zamannya Rasul, makanan repot. Wa an yaminihi lan sangking
tengene Rasul A'rabiyun, wong pendalaman. Wa an yasari lan saking kiwane Rasul Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini ndak tahu disengaja atau memang kejadiannya tidak sengaja ya. Si A'rabi ini tiba-tiba desel-desel ke arah kanannya Rasulullah SAW. Adat yang sudah terlaku sebelum datangnya Islam, kalau minum memang diuterkan ke kanan. Embuh, si orang pedalaman ini kok tiba-tiba desel ke kanannya Rasulullah SAW. Padahal biasanya sahabat itu sahabat kibar, sahabat yang sepuh yang ada di sampingnya Rasulullah. Kok tiba-tiba uang itu desel-desel ono kanannya Rasulullah SAW. Ngerti lek kepengin ngombe sik. Dan di pinggir kirinya Sayyidina Abu Bakar. Ketika lihat itu di hadis ini ya, hadis yang panjang, Sayyidina Umar sudah ultimatum sudah. Terus yang di ultimatum siapa? Rasulullah. Ya Rasulullah, habis minum kasihkan Abu Bakar. Jangan orang itu. Paham nih? Dan Sayyidina Umar, ya Rasulullah, kalau setelah minum sudah di ultimatum, karena dia desel moro-moro di kanan Rasul. Gak tahu ono di cedek Rasul, tiba-tiba kalau ada makanan, tiba-tiba ono sing koyo ngene. Ono arek gini. Ono ae, lek kondangan. Sama Gus Minan kemarin punya makanan. Ada saya dengar sama pura-pura enggak dengar saja. Ayo nang kumpul Gus Minan kemarin punya. Ada, ya ada, cuma aku pura-pura enggak dengar. Ya ada gini. Ayo. Ini udah ada. Salah satu oknum ini tersangka. Jadi Arabi itu tiba-tiba datang ke Rasulullah SAW, tahu kalau nanti biasanya ini ke arah kanan. Tahlilan sami, anak-anak apa? Mau acara, tujuh ibu diwe, kemarin akan kade. Kenapa? Tahu karena kebiasaan itu makanan mesti diantar ke yang paling jauh dulu. Pinter aja. Masalah makanan cerdas gitu bang wong. Kata Sayyidina Umar langsung, Rasulullah, Abu Bakar, jangan ke situ, Abu Bakar. Fasariba, nuli ngombe sapa Rasulullah SAW. Kemudian minum. Setelah dapat ultimatum, thumma a'to, nuli maringi sapa Rasul al-A'rabi ing wong pedalaman tadi. Wa qala lan dawuh sapa Rasulullah SAW, al-aiman fa aiman. Al-aiman ing arah tengen, fa aiman nulih arah tengen. Yes ke kanan ke kanan. Ini takrir min Rasulillah SAW li adatil jahiliyah allati jarat. Ini takrir atau penetapan dari Rasulullah SAW adat jahiliyah yang sudah terlaku. Jadi syariat itu tidak mengubah semua. Yang cocok dengan syariat maka itu ditetapkan. Yang berbeda maka dihilangkan. Tidak harus dihilangkan semua. Itu yang dilakukan oleh wali songo ya di kita ini. Tidak semua dihilangkan. Saya ingat di Jawa Tengah di Kudus ya. Kudus itu kalau nyambeleh kurban itu kerbau, nggak sapi. Itu ada ceritanya. Karena dulu orang Hindu yang ada di sana mengkultuskan sapi. Untuk menghormati mereka, diubahlah zakat itu jangan sapi. Enggak zakat, korban jangan sapi. Apa? Dari situ beliau dakwahnya masuk ke mereka, akhirnya diterima Islamnya di situ. Boleh Wahabi sik sing masuk gini. Boy, kayak apa gak ngerti aku. Putukaran sik apa piye, ha? Kila. Qauluhu utawi dawane Rasul Syibah
Rupane lafat siba ai khulito tegese den campur. Wan Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku utia den tekani sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa robin kelawan ombean. Fasyariba nuli ngombe sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minhu saking syarab. Wa an yaminihi lan saking tengene Rasul gulamun. Wa an yaminihi lan iku ya. Wa an yaminihi lan iku saking tengene Rasul gulamun utawi bocah lanang. Di sarahnya yang dimaksud gulam di sini adalah Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas berarti sepupunya Rasulullah SAW. Wa an yasari lan saking arah kiwane Rasul asyahun utawi pira-pira wong tuwa. Faqala nuli dawuh sapa Rasulullah SAW lil gulami maring bocah cilik lanang. Nah, ini lain dengan kasus yang tadi ya. Kasus tadi desel-desel kemungkinan minta minum supaya minum dulu. Kalau ini kasusnya agak lain kayak. Ini ada seorang anak kecil namanya Abdullah bin Abbas yang dapat doa dari Rasulullah SAW, ahli tafsir. Beliau ini salah satu ahli tafsir dan ahli fikih sahabat Rasulullah SAW. Doanya Rasulullah SAW. Beliau sepupunya Rasulullah SAW. Anak kecil duduk di samping kanannya Rasulullah SAW. Maksudnya apa? Nanti kita lanjutkan. Kemudian Rasulullah karena yang sepuh adalah sebelah kiri, jatahnya harus kanan, beliau minta izin ke yang kecil. Atak danu opo toh awe izin sopo siro li maring ingsun an uktia ing yen to maringi sopo ingsun haulai ing mengkono-mengkono asyakh. Rasul apa minta izin? Gimana? Sampean izin nggak? Sampean mengizinkan nggak untuk saya kasihkan minum ini ke yang tua dulu? Lagi. Adabnya Rasulullah SAW. Sebenarnya nggak usah izin, langsung kasihkan, nggak masalah Rasulullah SAW. Tapi itu menunjukkan adab untuk anak kecil. Nah ini penting ini. Omongnya wong tua ya, wong tua, yes guru sama. Ya lek kepingin adabe apa jenenge? Siswanya bagus, ya sampean harus nyontohkan adab yang bagus. Diawali dari gurunya. Jangan banyak nuntut. Benar harus iya. Jangan banyak nuntut tanpa ada contoh. Kecuali menak kanan lah kebacut bahasa Inggrisnya. Kebacut. Ono. Kebacut. Kak santri ini kak anu kebacut. Mungkin dari pergaulan atau dia acuh ya, kepada adab tuh acuh. Bener. Ya bisa acuh, bisa pergaulannya karena anaknya temennya gini pasti ikut. Ya sampai niki. Cek tak tunjuk pisan. Cek ngerasa koyo an duduk aku sing apa sing tunjuk. Biar ngerasa langsung sampean niki. Ya sampai teman-teman juga yang anu. Lah ya, artinya gini. Kata dicontohno tambah ngelunjak kadang. Dicontohno itu tambah ngelunjak. Ono. Wah, kita saran nak kana denare. Seandainya nih kita mau nyontohkan tempat kita kotor. Bu nyaina sabuan. Ya, nyain sabuan. Apa yang akan terjadi kalau tidak ada perintah? Ila yaumil kiamah bu nyainya yang sabuan. Santrinya akan lewat saja. Lah iya bener tuh. Enggak bu nyai, enggak Pak Yai, sama. Ila yaumil kiamah. Kan kita niatnya nyontohkan ya. Ora acuh tak acuh. Lah ini bener. Enggak sampean, enggak semua yang ada di sini. Acuh. Ini kadang aku geger kadang. Upus kongkone sing genah, warai sing genah.
Kok usah contoh sampeyan. Saking anunya. Kok ora sadar menungso itu. Ya laki-laki juga sama ya. Ora, coba wis. Seandainya aku pas nyapu langgar, coba wis. Ini santri apa yang akan terjadi? Cuma lewat. Iki lek gak diwarai, gak dikongkon pisan, apa? Ila yaumil kiamah sing nyapu yaine iki. Ngalamat iki wis. Tapi harus dicontohkan. Tetap harus contohkan supaya jadi suri toladan. Karena sosok murid itu pentingnya harus memang mencari sosok yang ditiru. Buku itu tidak cukup, kitab tidak cukup. Sebagaimana Rasulullah SAW mencontohkan, perintah itu harus ada, contoh juga harus ada. Ketika Rasulullah SAW menginstruksikan untuk sholat subuh berjamaah dengan pahala yang besar, Rasulullah juga sholat subuh jamaah ikut dan dahulu. Ada perintah, ada contoh. Itu penting. Nek contoh tok we lah. Wes, Allah a'lam. Faqala al-gulam, faqala nuli ngucap sapa al-gulamu, bocah lanang, la wallahi, dengan tegas anak kecil itu bilang la wallah. Ini padahal yang minta Rasulullah nih. Ini anak ini diminta, "Le, iki umbian ki tak kena nang anu ya. Sing sepuh-sepuh si daun Rasulullah." Dengan lantang dia bilang, "Ini yang minta Rasulullah nih. Ya ini lah mun dinak ki ya. Anu cong, anu kadek ya." La wallah. La wallah. Enggak Allah. Loh, ini ada maksudnya, beliau ini memang dari kecil sudah punya kecerdasan dalam beragama. Apa alasannya? Coba kita La uthiru, ora dhisikake sapa ingsun, binasibi kelawan bagian ingsun mingka saking panjenengan ing salah sijining wong. Ya Rasulullah, saya tidak akan mendahulukan orang lain untuk mendapatkan bagian saya yang datangnya dari panjenengan ya Rasulullah. Apa maksud beliau? Beliau tahu bahwasannya barokahnya lebih besar dapatnya dari Rasulullah SAW. Wong iki masalah pahala nih, masalah akhirat iki. Masalah akhirat tuh babnya jelas, fastabiqul khairat. Sopo sing dhisikan mesti oleh kano apa guys, adab-adab sopo sing dhisikan ya dia yang harus dapat. Ya, enggak, pokok saya harus dapatkan bekasnya Rasulullah SAW duluan. Abdullah bin Abbas. Fatallahu mongko nyelehaken sapa Rasul hu ing sarop. Fatalahu mongko nyelehaken hu ing sarop sapa Rasulullah SAW fiyadihi ing dalam tangane gulam, muttafaqun alaih. Qauluhu utawi dawuhe Rasul tallahu, rupane lafaz tallahu ai wadoahu tegese nyelehaken sapa Rasul hu ing sarop. Wa hadzal gulamu lan utawi iki gulam, huwa ya gulam iku Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu jadi kalau masalah ibadah itu nggak usah lihat siapa kiai, siapa habib lah. Ya wis, pancen ki apa namanya? Berlomba-lomba untuk mendapatkan ridho Allah. Masih lah, fair lah, masih bukan curang lah. Saya ingat di Tarim itu soft pertama di Masjid Jami. Maki wong tuwek lek gak teko sik gak oleh soft pertama. Kalau sampean mau dapat soft pertama, datanglah sholat subuh sana, pas duduk di sana sampai waktu Jumat. Karena orang sepuh-sepuh, para kiai, para sesepuh sana
Ya memang menempati sop pertama untuk mendapatkan fadilah Jumat yang lebih besar. Wow, gaya-gaya di sop pertama. Sop itu ben kada. Harusnya nggak boleh tuh gitu tuh. Nggak boleh. Ben kada, nggak boleh. Apakah ini menunjukkan boleh kita makan di samping kiai ya? Kok ngangkat nabi kiai? Mulai barokan binyaan. Iya barokan kakan binyaan. Babu karahati syurbi utawi iki kubab nerangaken kemakruhane ngombe min famil kirbati sangking cangkeme wadai banyu wanah wihalan padane kirbah wabayanu annahu lan wabayani annahu lan penjelasane annahu stune syurub min famil kirbah iku karohatu tanzihin makruh tanzih la tahrim ora makruh tahrim. Ini saya jelaskan dulu tentang urutan dari hukum Islam. Gini, hukum Islam itu ada berapa? Sama yang tahu 5 ya. Wajib, sunnah, makruh, haram. Di Syafi'i itu ada perincian yang lebih rinci. Jadi wajib, sunnah ya. Di haram ya. Haram itu gini ya. Haram itu di bawahnya namanya ada makruh tahrim. Jadi haram bawahnya haram itu ada namanya makruh tahrim. Ada yang bawahnya makruh tanzih. Itu yang di kitab tuh tulisannya. Makruh tanzih. Pas ada yang bawahnya lagi khilaful aula. Bawahnya lagi baru mubah. Haram itu dinamakan haram kalau hukumnya, kalau perintahnya itu qat'i. Qat'i itu tidak ada keraguan apakah haram atau tidak. Jelas qat'i, maka haram. Contoh zina itu haram. Ada namanya makruh tahrim. Makruh tahrim itu dia hukumnya sama dengan haram, cuma derajat dari dalilnya di bawahnya, tidak sampai qat'i doni dilalah. Kalau tadi qat'i, jadi petunjuk atau dalilnya itu pasti keharamannya, tidak ada keraguan. Kalau tahrim itu di bawahnya, dalilnya masih ada keraguan di dalamnya. Ya ada yang bilang cuma makruh, ada yang bilang haram. Tidak sampai derajat dalilnya, tidak sampai seperti hukum yang haram. Ada yang bawahnya namanya makruh tanzih, itu yang kita kenal dengan makruh sekarang. Yang melakukan tidak mendapatkan dosa, yang meninggalkan mendapatkan pahala. Lah itu makruh tanzih yang kita kenal sekarang. Yaitu larangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, cuma tidak sampai ke derajat haram. Bawahnya ada lagi namanya khilaful aula. Dari katanya saja kita bisa memahami khilaful aula adalah menyalahi hukum yang lebih utama. Maaf, contoh jamaah. Ini ada jamaah, ada sampean dekat, ya. Pas di sana jamaah, sampean nggak jamaah.
Itu namanya khilaful aula, contoh itu ya. Dia sudah menyalahi hukum yang lebih utama, yaitu ikut jamaah yang ada. Itu khilaful aula. Itu di bawah makruh, baru mubah. Nah, di sini hukum minum langsung dari mulut wadah air, contoh ceret ya. Ceret langsung deg-deg atau apa namanya? Air aqua yang besar tuh langsung diminum gini. Nah, itu hukumnya makruh litanzih. Makruh litanzih. Bahkan walaupun wadah minumnya sampean sendiri. Kenapa? Ya karena yang dimaksudkan supaya kotoran tidak masuk di tempatnya. Salah satu maksudnya ya. Yang kedua memang takut kalau dua orang takut yang temennya jijik untuk minum. Like gini, temen sampean tahu kalau temennya jijik kalau minum langsung ke sampean minum gitu ya, sampean wajib memberitahukan dia. Ojo dijarno ae. Ya. Gila cocok apa menuturun? Hah? Cop-cop ya. Gila cocok kok. Harus kita ngasih tahu. Kalau enggak sampean dosa. Karena dia itu sampean tahu bahwa dia beci mau ngenom langsung sisa ya, dosa man. Harus ngasih tahu. Gelek cocok. Oh iya. Enggak kira minum tuh. Jadi minum langsung ke ceret itu hukumnya makruh. Tidak sampai supaya enggak di apa guys? Ya tadi tetap makruh ya. Makruh. Karena maksudnya itu supaya kotoran tidak masuk ke dalam. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala dawu sapa Abi Sa'id Al-Khudri. Naha ngelarang sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ihtinasil askiyah saking ngombe saking wadai banyu. Askiyah itu adalah jamak dari sikok. Wadah air kecil. Kalau kirbah tadi wadah yang sudah ma'ruf atau yang dari kulit. Biasanya kalau gini, kalau kita nah itu kirbah namanya. Sikok itu lebih kecil, katanya ulama seperti itu. Yakni ngarepaken sapa Rasulullah SAW antuk saro yento den buka lah. Den buka opo afwahuha pira-pira mulute askiyah wa yusrabu lan den ombe minha saking askiyah. Muttafaqun alaih. Boleh makruh. Nahannya nih. Ini kita tahu makruhnya di mana? Ya dari ulama taunya. Karena ada satu hadis Rasulullah langsung minum dari kirbah, langsung minum seperti itu. Kadang otok ngawur, kadang ngomongis. Kata diomongis ngengkel, repot. Apa ya? Diomongin ngengkel. Koyo sing apa ya bahasane? Koyo sing duwe hukum dhewe. Wong goblok kabeh. Ulama kita semua bodoh semua. Mas madhab Syafi'i dari apa namanya? Dari zaman dulu sampai sekarang murid-muridnya sampai sekarang tuh goblok kabeh koyo. Gini, saya bertanya gini. Biasanya ada Wahabi itu yang agak modern, agak bacaannya banyak. Dia memperbandingkan antara madhab dibandingkan, kemudian ditarjeh sendiri. Itu sebenarnya bagus enggak? Ya bagus sebenarnya. Tapi gini ya. Gini.
sebenarnya mana yang lebih pinter, dia, tarjihan dia, atau ulama dulu yang menarjih? Jadi pertanyaan kan. Kalau ulama kita itu tidak berani menarjih. Narjih itu bisa, artinya cuma ya kayaan yang dekat ini. Tapi yang lain tidak disalahkan, karena mereka punya dalil. Dan itu sudah diverifikasi dari zaman awal sampai sekarang, itu diverifikasi sama ulama-ulamanya dengan dalil-dalilnya. Wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala dawu sapa Abi Hurairah naha nglarang sapa Rasulullah SAW ayus roba ing yen to den umbih, ayus roba ing yen to den umbih apa min fihis sikoi, saking cangkeme wadah banyu sikok, au kirbati utawa i wadah banyu. Bedanya tadi dari kulit yang kirbah. Muttafaqun alaih. Wan ummi Thabitin Kabsata binti Thabit ukhti Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu wa anha. Qala dawu sapa Ummi Thabit dakhala manjing alayya ing atase ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasariba nuli ngombe sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min fi kirbatin saking wadah saking mulut cangkeme kirbah muallaqatin kang den centelaken qaimatan hale ngadeg. Nah, sekarang hukum minum berdiri. Rasulullah pernah melakukan itu. Maka apa? Khilaf ulama. Enggak ada yang menyebutkan sampai haram, enggak ada. Kalau dari sini ulama bilang gini, dengan apa yang dilakukan Rasulullah SAW, beliau minum berdiri menunjukkan itu bahwasannya kelakuan itu adalah boleh minum berdiri. Gimana kalau ada larangan? Berarti menunjukkan afdoliyahnya. Seperti tadi ya, afdoliyahnya itu ya duduk, tidak berdiri. Tapi selain berdiri, ya juga boleh sebenarnya. Ada ulama yang mengambil hukum seperti ini. Duduk itu makruh, berdiri itu makruh, duduk itu sunnah. Loh, kenapa Rasulullah berdiri minum? Itu untuk menunjukkan bahwasannya larangan yang dulu disebutkan Rasul tidak sampai derajat haram. Berarti dua. Makanya ulama berbeda pendapat, minum berdiri itu makruh atau tidak. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang makruh. Fakumtu nuli ngatek sapa ingsun ila fiha maring cangkeme kirbah fakotok tuhu mongko motong sapa ingsun hu ing kirbah hu ing fam ya hu ing fi keren ini Musabit. Rasulullah main ke dalamnya Ummu Sabit. Kemudian Rasulullah minum dengan berdiri di kirbahnya. Melihat itu, Ummi Sabit ini langsung apa? Mulutnya itu, tempatnya itu dipotong sama beliau. Diabadikan bahwasannya Rasulullah pernah minum pakai ini fakotok tuh. Biar barokahnya tak ambil saya sendiri. Kata ditafsiri oleh Imam Nawawi, fa inna ma qata'atha lan angin pestine motong sapa Ummi Sabit ha ing kirbah litah fado supaya njaga sapa Ummi Sabit mau dia
fami Rasulullah SAW, panggon cangkeme Rasulullah SAW. Wa tatabarraka lan ngalap barokah sapa Ummu Thabit bihi kelawan mau diifami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tasunuhu lan jaga sapa Ummi Thabit hu ing mau diifami Rasulullah sallam anil ibtidali saking nganggo. Ibtidal itu memakai secara terus menerus, nganggo terus menerus. Jadi seperti biasa, kalau gelas kan terus menerus, enggak, ini simpan supaya dipakai suatu butuh saja. Itu maksudnya ibtidal. Ini orang dulu gitu. Jadi barokah itu yang ngajarkan bukan memang dari pondok-pondok pesantren, memang sudah diwariskan dari sahabat Rasulullah SAW. Lah hadis-hadis kok ngene iki, Wahabi gak percaya. Kata mereka apa? Kata mereka, setelah Rasulullah meninggal berarti barokahnya gak ada. Jadi hadis-hadis ini itu hanya terpakai waktu Rasulullah sugeng. Menurut mereka itu ya. Iya, itu karena masih hidup Rasulullah. Loh, apa bedanya Rasulullah sekarang dan dulu waktu meninggal? Dan kan hanya jasadnya tok yang meninggal. Wah, ki anones dalile, tapi gak percaya. Tapi gak percaya. Wahadal hadisu lan utawi iki hadis iku mahmulun dan arahaken ala bayanil jawazi ing atase nerangake hukum menang. Tadi ya. Berarti hadis ini menyebutkan bahwasanya minum dari boleh. Tadi ya, berpendapat. Kenapa? Berarti yang hadis yang sebelumnya itu menunjukkan afdaliyah. Afdalnya itu tidak minum dari, atau itu makruh. Artinya makruh berarti minum dari kirbah langsung dicucup gitu, hukumnya boleh tidak dosa. Yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW. Wal hadisani lan utawi hadis loro as-sabiqani kang wis dhisik. Libayanil afdal. Nah, supaya nerangaken perkara kang luwih utama. Wal akmal lan luwih sempurna. Wallahu a'lam. Begitu juga tadi masalah minum berdiri. Aku biasanya apa guys? Rodok gaya ya. Rodok gaya iku polane rodok ngerti rodok gaya. Kadang ngombe ngatek nyewantai. Dielingno nyewantai ya. Rodok gaya. Tapi yang afdalnya ya duduk lah ya. Tapi duduk gaya kayak Rasul ya. Untuk menunjukkan bahwa boleh minum kayak gitu. Saya kadang nyantai aja, kadang gegeri nyantai. Harusnya cari yang afdal aja. Ojo niru-niru. Wallahu a'lam. Fatihah.